warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Irawan dari kelas Psikologi Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan serta memberikan sedikit contoh tentang komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Misalnya percakapan antara dua orang yang saling mengenal dan tidak sengaja bertemu. Percakapan ini berlangsung secara spontan, tanpa direncanakan. Contohnya, komunikasi interpersonal adalah dua orang sahabat yang saling mencurahkan isi hatinya, seperti curhat mengenai masalah cinta, terus pertengkaran antar tetangga, senda gurau, kakak dengan adik, perbincangan dosen dan manusia saat berdiskusi, dialog antara dokter dengan pasiennya, dan lain-lain. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran ide, informasi, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Contoh komunikasi interpersonal antar pribadi, seperti percakapan antara kedua teman, percakapan keluarga, dan percakapan antara tiga orang. Komunikasi interpersonal bisa terjadi di mana saja, ketika menonton film di bioskop, belajar di kampus, dan bekerja. Komunikasi interpersonal bisa disebut komunikasi antar pribadi. Efektivitas antar pribadi ditentukan oleh seberapa jelas pesan yang disampaikan oleh si pengirim pesan. Ciri-ciri komunikasi interpersonal: bahasa yang digunakan bisa formal maupun informal, memakai media tertentu, misalnya smartphone, email, dilakukan oleh dua orang atau lebih, bersifat terbuka dan komunikatif. Mengutip dari jurnal komunikasi antar pribadi buatan Dr. Andes Sahrul Abidin MA, ada pengertian komunikasi interpersonal menurut ahli, yaitu Joy Ayres. Menurut Joy Ayres, tidak ada makna seragam di antara para pakar dalam mengartikan komunikasi interpersonal. Beberapa orang menandai komunikasi ini sebagai sebuah tingkatan dari proses terjadinya komunikasi antar manusia. Tujuan komunikasi interpersonal menurut De Vito 1997. Tujuan komunikasi antar pribadi untuk berpikir, melakukan penalaran, menganalisis, dan merenung. Mengutip dari jurnal komunikasi antar pribadi, pustakawan dengan pemustaka dalam memberi layanan jasa di perpustakaan, yang dibuat oleh Saudara Daryono. Tujuan komunikasi interpersonal yaitu mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain, membantu orang lain, menolong orang lain, bertukar pikiran, memecahkan masalah, menyampaikan informasi, membina hubungan, saling mempengaruhi dan bermain, mengenal diri sendiri dan orang lain, berbagi pengalaman, menumbuhkan motivasi, melakukan kerjasama. Proses komunikasi interpersonal. De Vito menjelaskan model komunikasi interpersonal secara umum, mengutip dari jurnal proses komunikasi interpersonal. Bawahan tuna rungu wicara dengan atasannya, yang dibuat oleh Immanuel Komalawijaya. Model ini digunakan untuk proses komunikasi interpersonal. Yang pertama, pengirim source dan penerima receiver pesan. Dalam komunikasi interpersonal ada dua orang atau lebih
yang berkomunikasi. Salah satu orang mengirim pesan sementara orang lain menerima atau menerjemahkan pesan tersebut dalam komunikasi. Ada proses decoding dan encoding. Decoding adalah kegiatan memberi makna pesan yang disampaikan sementara. Encoding adalah kegiatan memproduksi pesan. Kedua aktivitas ini menggambarkan proses komunikasi interpersonal. Contoh, komunikasi interpersonal. Encoding ketika berbicara atau menulis, sementara decoding dilakukan ketika mendengar dan membaca. Yang kedua, message atau pesan. Pesan merupakan sinyal yang bekerja sebagai stimulus bagi komunikan, si penerima pesan nih. Pesan bisa berbentuk suara, aroma, rasa, visual, dan kombinasinya. Advertisement pesan bisa dilakukan secara terencana maupun tidak sengaja. Dan asal bicara. Pada komunikasi interpersonal, dapat mengirim dan menerima pesan yang bisa diekspresikan secara verbal dan nonverbal. Pesan nonverbal bisa berupa gestur, tangan gerak, mulut, dan mata. 3. Feedback, umpan balik. Dalam menyampaikan pesan, akan menerima proses umpan balik. Feedback merupakan reaksi yang muncul ketika saya menyampaikan pesan kepada teman saya. Dan teman saya yang menerima pesan bisa mendengar, menulis pesan tersebut. Yang keempat, kalimat pembuka. Kalimat ini berisi tentang kumpulan informasi yang diberikan sebagai pengantar sebelum informasi utama. Kalimat pembuka atau feed forward ini bisa untuk meyakinkan untuk orang yang menerima pesan supaya bisa mengerti. Yang kelima, channel atau media. Proses komunikasi membutuhkan media untuk menyalurkan pesan bisa sampai ke penerima. Media dalam komunikasi interpersonal bisa berupa smartphone, email, sambungan telepon, atau bertemu secara langsung. Yang keenam, noise atau hambatan. Hambatan dalam komunikasi interpersonal. Ada hambatan yang bisa mengganggu. Hambatan ini bisa menghalangi penerima pesan memproses informasi. Orang yang menerima pesan bisa salah paham. Contohnya, hambatan komunikasi interpersonal, misalnya saat padam listrik yang menyebabkan saluran komunikasi bisa terhambat. Terus sinyal yang tidak stabil bisa menunda pesan yang kita kirim. Sekian dan terima kasih.